Balik lagi di program spesial kita, Balkes nih ya, ngobrolin seputar Piala Dunia nih. Bersama aku Nova Rifki Alvarido, di episode kali ini kita masih bakal ngobrol sama Bang Hanif. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Di tengah terik matahari, wih, kita ngobrolin Piala Dunia tuh semangatnya nggak boleh padam. Kayak matahari, menyala lagunya Perunggu. Perunggu lagi. Wih, Perunggu terus, terlalu perunggu. terlalu Perunggu. Kalau kemarin ada podcast hangat, ini sekarang podcast akuarium ya. Podcast akuarium. Terus. Dingin. Tapi masih ngobrolin seputar Piala Dunia nih, Bang Hanif. Tadi kan kita juga udah nonton beberapa episode-episode yang lalu, Ya. beberapa tim-tim yang bakal kita jadikan jagoan gitu. Bang Hanif jagokan Spanyol. Terus ada Bang Mumu yang jagokan Argentina gitu kan. Akankah mereka bertemu di final gitu ya? Tentunya menarik kalau untuk kita analis pertandingannya, terus ulik kedalaman skuadnya. Kalau untuk masalah jam nonton nih Bang, jam nonton kita kan bedanya 12 jam ya sama benua Amerika Latin, benua di luar dari Asia lah. Mengganggu nggak Bang aktivitas kita kayak kuliah misalnya atau mungkin kerjaan gitu? Bang Hanif ngelihat Piala Dunia tahun ini kayak ini kayaknya jamnya abstrak nih gitu. Justru ini pengalaman yang menarik ya buat pencinta sepak bola di Indonesia, karena kapan lagi kita nonton orang main bola pagi-pagi kan? Benar. Bahkan ada yang jam 11-12 siang mainnya. Nah ini momen dimana kita makan siang, lauknya adalah tendangan pojok. Kita nggak tahu kan? Hiburan itu, hiburan, happy kita, happy aja. Jam berapapun gas kita. Ditambah lauk tambahnya offside. Offside bener. Berarti menurut Bang Hanif tidak mengganggu aktivitas gitu. Ya sebenarnya itu kan tergantung skala prioritas kita ya. Kebetulan saya mah prioritasnya bola dulu. Bola dulu. Iya, jadi aman lah jam berapapun, jam 7 pagi, jam 12 siang. Apalagi kalau yang main adalah tim favorit kita. Pasti tetap disempat-sempatin buat nonton. Iya. Gitu. Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo dan Messi. Ya. Menurut Bang Hanif bakalan jadi spotlight nggak sih duo GOAT ini? Ya pasti kita semua menantikan pertunjukan terakhir mereka ya di panggung terbesar sepak bola. Kita melihat nih siapa yang bakal ngasih kenangan terbaik. Oke, kenangan terbaik ya. Sebelum melakukan perpisahan ya dengan kita selaku pencinta sepak bola. Oke. Nah ini adalah kesempatan mereka nih. Walaupun kayaknya secara tim ya, komposisi tim Portugal nggak jelek, Portugal bagus bahkan. Gelandangnya bagus-bagus banget semuanya. Tapi kayaknya kalau masalah kekompakan tim, cara bermain, fleksibilitas, aku lebih yakin dan lebih menjagokan Argentina untuk lebih bisa jauh jalannya ke minimal kayaknya Argentina semifinal tembus dah. Semifinal Argentina ya. Semifinal Karena Argentina juara bertahan juga sebelumnya kan. Ronaldo yang kita tahu umurnya udah tidak performnya tidak semudah dulu, setajam, tapi mempunyai impact yang besar untuk tim, apalagi bisa dibilang sebagai leader ya. Iya. Menurut Bang Hanif sangat sengefek itukah ke Ronaldo untuk timnas Portugal? Ronaldo sangat punya pengaruh ya. Dan dia tuh paling cocok posisinya di bangku cadangan. Oke. Jadi pelatih, jadi support aja teman-temannya main. Karena kalau beberapa kali aku lihat Portugal main, Portugal tuh lebih cair, lebih encer mainnya ketika tanpa Ronaldo. Bukan berarti Ronaldo nggak berfungsi ya. Cuma kayaknya kalau dia sebagai sosok itu bisa sangat bagus memotivasi tim, moralitas tim. Kita nggak bisa pungkiri lah mentalitas juara dari Ronaldo itu. Jadi salah satu yang jadi poin plus Ronaldo adalah mental buat ke teman-teman lainnya itu. Oh, berarti memang sengefek itu Ronaldo untuk timnas Portugal. Mentor lah ya. Ya. Yang kita tahu kan Portugal pernah ngalahin Prancis di final Euro 2016. kan? Dan itu Ronaldo sempat cedera, terus kemudian dibantu dengan support dari pinggir lapangan gitu. Itu gol Eder kalau nggak salah. Eder. Tuh spektakuler sih yang membuat masyarakat Prancis terkejut gitu. Dan Pogba emosi. Ronaldo keluar malah lebih bagus Portugalnya gitu. Semisalnya Argentina dan juga Portugal ketemu.
prediksi dari Bang Hanif seperti apa pertandingan ini? Prediksinya sih skornya mungkin akan beda tipis ya, kayak 107-106 gitu. 107-106, oke. Gitu ya. Tipis lah. Tipis. Karena ini dua tim kuat dari dua benua berbeda, mereka membawa kebanggaan mereka masing-masing, bermain di bawah bendera mereka masing-masing dan dihuni oleh dua pemain sepak bola terbaik di dunia sepanjang masa, Messi dan Ronaldo. Tapi balik lagi, kalau kita melihat komposisi tim dan kedalaman skuad dan juga peran pelatih ya. Peran pelatih. Aku nggak ngerasa siapa pelatih, Roberto Martinez ya? Pelatih Portugal. Nah, kalau nggak salah ya, kalau pelatih salah Belgia. mungkin dikoreksi ya buat pemirsa dan juga pendengar di bawah ini. Lanjut Bang Hanif. Itu tuh nggak sebegitu ngefeknya. Aku ngerasa di beberapa momen dia tuh kurang kreatif dalam meracik tim, apalagi kalau dari situasi yang nggak enak buat timnya sendiri gitu. Benar. Bahkan generasi emasnya Belgia di tangan dia tuh nggak jauh-jauh banget. Bahkan paling tinggi kemarin juara 3 ya, tapi juara ya 3 gitu. gitu. Sementara di Argentinanya mereka punya Scaloni yang sebegitu bikin kita terkejut loh. Benar. Dia bawa juara Copa America 2021. Juara Piala Dunia di 2022 gitu kan. Ya kita tahu Scaloni pastinya riset tim tuh dalam gitu. Betul. Kan. Sampai banyak membawa pemain-pemain muda untuk regenerasinya timnas Argentina gitu. Bahkan kayak di Piala Dunia 2022 kemarin, siapa yang kenal Enzo Fernandez? Bener. Siapa yang kenal McAllister? Setuju. Kita baru tahu pas di Argentina itu. Iya, dan bahkan De Paul juga tidak setenar yang sekarang gitu kan. Kita tahu De Paul mungkin setelah juara Piala Dunia di 4 tahun silam, namanya itu langsung naik gitu. Ditambah lagi dia jadi bodyguard pribadinya Messi. Dia menjadi mayor Teddy-nya Messi. Mayor Teddy-nya Messi. Ya. Terus Bang Hanif, akankah ada Ronaldo dan juga Messi yang lainnya ketika Piala Dunia kali ini? Sebelum menjawab Ronaldo Messi ya, ini tadi ada satu momen. Inilah dia. Momen-momen seninya kita ngobrol sama bola. Sepak bola sampai bahkan banner tidak tahan. Menahan keseruannya. Antusias dia. Messi, the next Messi dan Ronaldo ya. Aku rasa untuk menemukan pemain yang kualitasnya setara mereka berdua nggak akan ada lagi. Mungkin ada, kita udah meninggal semua satu bumi ini. Kita nggak pernah tahu. Cuma menurutku ya, kalau potensi-potensi yang ada sekarang, mungkin yang cukup bisa konsisten, bermain bagus, skillnya ada, visinya oke, itu salah satunya adalah Yamal. Sementara kalau pesaing Yamal yang seumuran sama dia dan selevel sama dia kayaknya belum ada. Arda Güler bagus, cuma levelnya belum se-Yamal. Oke. Menurut gue ya. Oke. Karena aku fans Barcelona. Sebenarnya level Yamal tuh kayaknya udah mendekati Mbappe. Jadi perbincangannya bukan Arda Güler versus Yamal, tapi Yamal dan Mbappe. Walaupun mereka jarak umurnya lumayan jauh ya, 6 tahunan gitu. Vinicius mungkin? Vinicius tuh siapa ya? Enggak juga. Oke. Berarti memang untuk mencari pemain yang selevel dengan Ronaldo dan juga Messi sulit untuk di Piala Dunia, tapi kan kita tidak tahu nih. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol seputar Piala Dunia, masih di Bolkes ngobrolin pesta bola dunia di RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darzadan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat, khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ngobrolin seputar Piala Dunia barengan Opal dan juga Bang Hanif ya untuk di episode kali ini ngomongin Argentina dan juga Portugal gitu. Oke. Bruno Fernandes Cakep. seperti apa nih? Apakah dia bisa menjadi leader tim, bisa membuat permainan yang mempunyai seni yang tinggi? Kalau menurut Bang Hanif untuk di Portugal? Untuk di dalam lapangan, Bruno adalah sosok kapten yang paling ideal di Portugal. Dan dia, aku nggak tahu ya, akhir-akhir ini main di MU tuh dia bagus-bagus banget. Asisnya keren-keren banget. Ini yang aku cukup salut dan menantikan ya. Jadi level Piala Dunia tuh biar kalau bisa tuh semuanya jago-jago aja lah. Seru gitu. Maksudnya biarpun tim jagoan kita kalah ya. Spanyol katakanlah kalah tim jagoanku kan. Nangis tapi yang penting pertandingannya seru. Kita lihat Portugal punya Bernardo Silva, Joao Neves, Vitinha, Diego Jota, masih main nggak sih? Almarhum. Almarhum ya. Dia selalu main bola dimanapun berada. Iya, benar banget. Kita respect pokoknya. Lanjut. Itu gelandang Portugal diisi dengan pemain-pemain yang mumpuni. Tapi yang krusial adalah di lini depannya sebetulnya. Mungkin mereka punya Gonzalo Ramos, walaupun di PSG dia cuma dijadikan super sub sama Enrique. Oke. Selalu berhasil, selalu cetak gol. Cuma kayaknya Portugal butuh satu goal getter yang betul-betul striker, yang tajam, yang sebagai finisher. Kalau Leao walaupun beberapa kali di Milan main di penyerang tengah, dia lebih cocoknya tetap di winger. Ini permasalahan Portugal mungkin di striker ya. Itu aja. Harus punya super sub yang bisa menjadi target man dan juga kaki gol lah, intinya kayak gitu. Soalnya kalau gelandangnya udah bagus, depannya busuk Goal juga, getternya juga kurang gitu kan. sia-sia Bernardo Silva sama Bruno gitu. Tapi ya kita nggak tahu Piala Dunia ini seperti apa. Entah mungkin tiba-tiba bisa kiper yang maju. Nah, atau Luis Figo main lagi. Jai Gepeng mungkin. Jai Gepeng jadi orang dulu, jangan main bola. Oh iya benar. Atau mungkin Bropi tiba-tiba jadi striker gitu ya. dia. Nah, kita masih ada challenge nih. Sama seperti di episode-episode sebelumnya Bang Hanif. Boleh. Kita bakal ambil 4 negara yang kita bakal satukan menjadi satu grup gitu. Kita acak-acak dulu biar negara-negara yang keluar tidak sama lagi seperti di episode-episode sebelumnya. Request Brazil keluarin 2 kali Brazil, masa Brazil lagi? Tapi biasanya kalau hal kayak gini ada pertanda tuh. Ada pertanda kalau ya mungkin Brazil bisa norehkan sejarah baru. Kita nggak tahu gitu kan. Bisa jadi. Silakan Bang Hanif ambil 4 negara pilihan Bang Hanif untuk kita analis. 1, 2, langsung 4 nih, langsung 4. Langsung 4. Ini 4 bukan ya? 4 ya? Ini 4 atau 3? 3, itu 3. Satu lagi. Tolong Bang. Satu lagi. Ini Prancis kayaknya. Oke. Bukan ya. Oh, ini karena kecabut 2 jadi ambil 1 ulang. Oke. Kita Gini deh, ulang semua deh karena ngambilnya pengen langsung 4 kan. Pengen langsung 4, kita acak-acak dulu. Oke, nih siap Bang Hanif. Indonesia nih yang keluar nih. 3. Satu lagi Bang. Satu lagi. Ini berapa nih Bang? Kalau ngambil 5 dapat motor. ini 3. Satu lagi. Kita. Wow. Jepang. Wow. Oke. Ada 4 negara pilihan Bang Hanif nih. Ada Jepang, Skotlandia, ada Prancis dan juga ini apa ya? Ini negara bulan bintangnya apa ya? Ini karena kepotong nih. Pokoknya ada 4 negara pilihan Bang Hanif nih ya. Nah, yang bakal menjadi juara grup untuk keempat negara ini. Kalau jujur sih Prancis ya. Prancis. Oke. Prancis. Why Prancis? Prancis sudah no debat, dia siapapun lawannya disikat, habis sudah. Habis 90 menit habis sang Prancis. Bahkan sampai jidan-jidannya juga habis nih. Habis. Prancis terlalu jago di Piala Dunia ini. Tiap edisi Piala Dunia nggak ada celah buat tim lawan mengcounter dia. Di grup ini lagi. Prancis bakalan jadi juara grup menurut prediksi Bang Hanif. Ya. Prancis kita masukkan, ada 3 negara, siapa yang akan menyusul Prancis kali ini? Yunani 2004 juara Euro.
Skotlandia. Skotlandia ini Skotlandia. Oke, Skotlandia, sorry. Skotlandia sama Yunani jauh sih. Jauh. Jepang tadi. Jepang. Karena kita orang Asia nih. Karena saya suka ini Jepang. Oke, ini Gunung Fuji. Gunung Fuji, Bagus. Jepang. Dan sempat ngobrol juga sama Bang Bang Mumu kan, Ya. ngobrol sepak bola Jepang dan emang benar-benar bisa jadi kiblatnya Asia. Kenapa Jepang? Karena Jepang adalah cahaya Asia, Jepang pelindung Asia. Jepang ini punya kedalaman skuad untuk skalanya Asia itu udah terlalu bagus. Mereka tuh udah di atas levelnya, udah bukan Asia lagi. Mereka di depan bahkan punya Ayase Ueda, ada Mitoma, ada Kubo, ada Minamino. Banyak sekali Endo, banyak pemain-pemain Jepang yang abroad ke Liga Eropa, dan itu bukan liga-liga sembarangan, Liga Portugal, Liga Inggris, Spanyol. Jadi aku nggak punya kekhawatiran tentang Jepang. Dan Jepang adalah tim yang sangat matematis sekali. Mereka betul-betul menganalisis lawan-lawannya dengan baik. Mereka tahu nih, oh ini celahnya di sini. Kayak kemarin pas uji coba lawan Jerman, mereka juga menang 2-1, itu permainan fluid banget. Dan aku yakin di kesempatan kali ini, edisi kali ini, minimal 8 besar udah pasti. Jepang. Ya, bahkan aku yakin dia tembus semifinal ini. Semifinal. Ya. Luar biasa. Kurang lebih Bang Mumu ya di episode sebelumnya ngobrolin sepak bola Jepang tuh udah bukan kelasnya Asia lagi ini. Tersisa 2 negara yang bakal menjadi kuda hitam nih. Menurut Bang Hanif siapa? Menurut saya adalah Scotland. Oke, Skotlandia. Kenapa Skotlandia? Karena dia adalah Skotlandia. Dia punya Andrew Robertson di situ. Oke. Udah itu aja. Tapi Skotlandia nih dia kan tim Britania Raya juga ya. Sekarang juga beberapa kali aku lihat nggak seremeh itu kok dia. Jadi dia bisa cukup untuk merepotkan antara Jepang dan Prancis bisa. Cuma tetap kalah. Luar biasa. Karena dua tim itu terlalu overpower. Sementara Skotlandia nggak ada satu pemain yang menonjol pun secara tim juga nggak begitu compact mereka. Jadi ya boleh Skotlandia karena juga di benua Eropa tentunya visioner bermain bolanya udah jauh lebih, dan tidak menutup kemungkinan kalau Skotlandia bisa jadi underdog di Piala Dunia kali ini. Oke, Bang Hanif, thank you udah mau ngobrol barengan kita di program spesial Bolcast. Buat pemirsa dan juga pendengar, jangan pernah lewatkan konten kita dan juga tontonan menarik sebelum kita masuk ke Pesta Bola Dunia. Tentunya bakal tayang di RRI Pontianak nih. Semuanya bakalan menarik, kita bakal kupas lagi, dan informasi-informasi terupdate seputar Piala Dunia bisa kamu ulik di Instagram kita atau lemparkan komen-komen. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, dan juga untuk di-like pastinya. Bang Hanif, thank you ya. Thank you Bang. Thank you. Next kita cari jadwal untuk nonton bareng. Dari sekarang kita hubungin Bang Mumu atau teman-teman yang suka ngomongin bola nih. Baiklah pemirsa dan juga pendengar, terima kasih dan sampai jumpa.